Halo Indonesia, selamat malam Smart Listener, senang sekali bisa menyapa Anda. Apa kabar malam hari ini? Apakah Anda sudah bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga setelah tadi sibuk dengan aktivitas ya? Tentunya satu hari penuh. Nah ini waktu kita untuk kembali bisa bersama, bisa tentunya kembali menghangatkan suasana di antara keluarga. Dan seperti halnya di studio, saya sedang menghangatkan suasana juga bersama Ayah Edi di program Indonesian Strong From Home untuk Anda. Dan 2 jam ke depan kita akan diskusi lagi dan banyak hal menarik yang akan kita tentunya bisa diskusikan bersama, bisa kita perbincangkan bersama, dan Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi. Ayah Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy, selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada. Makin banyak kegiatan makin bugar kayaknya Ayah. Alhamdulillah banyak doa kayaknya Mbak. Betul. Jadi setiap ke keliling kota selalu saya mintakan doa. Nah doanya kayaknya terkabul nih Mbak. Manjur, mustazab. Karena kan tentunya keinginan kita bersama itu adalah keinginan bagaimana kita juga ingin berbagi. Nah berbagi di situ kan itu punya nilai tersendiri ya, punya cerita dan punya makna sendiri. Ya, saya paling bahagia itu kalau udah didoakan langsung ketemu muka terus mendoakan. Di Facebook juga banjir doa, ya Allah terima kasih banyak gitu. Itulah kehidupan terindah buat saya begitu Mbak Nancy. Jadi mudah-mudahan doa ini terus mengalir dan saya terima berapapun banyaknya, dan alhamdulillah sekarang kelihatannya doa-doanya mulai terkabul ini, makin seger badannya, makin fit, makin kuat lagi keliling daerah. Allahu Akbar ya, amin. Subhanallah, sesuatu ya. Something gitu loh. Oke, karena kan tentunya Ayah ada satu hal yang menarik ketika saya pernah baca satu buku, bagaimana kita tuh bisa ekologi ya, menjadi manfaat ya. Jangan hanya mungkin manfaat buat diri sendiri, tetapi bagaimana bermanfaat juga untuk orang banyak, itu akan berkahnya lebih banyak lagi. Persis, ekologi terus rahmatan lil alamin ya, blessing for all universe gitu. Jadi itu adalah cita-cita tertinggi saya juga untuk keluarga. Mungkin juga ingin mengajak keluarga Indonesia. Jadi nggak usah bicara tentang kehebatan kita, gelar-gelar yang kita miliki. Percuma saja kalau kita tidak memberikan sesuatu pada negeri ini atau tidak berbuat sesuatu bagi negeri ini begitu. Saya membaca sebuah puisi agak senyum-senyum juga, senyum Mbak. Jadi judulnya tuh unik, kolektor gelar katanya. Wow. Jadi Indonesia ini masyarakatnya adalah senang mengkoleksi gelar katanya. Tapi dari gelar-gelar itu tidak ada bukti apapun bagi negerinya gitu. Jadi dalam puisi itu digambarkan katanya mestinya kalau kita makin banyak gelarnya itu makin banyak beban moralnya kalau tidak memberikan sesuatu seperti itu. Tapi di kita kalau udah punya gelar dianggapnya selesai, cukup, dan hebat begitu. Makanya saya waktu ditanya begitu apa gelarnya Ayah Edi, ya saya katakan ayah. Tidak ada gelar yang lebih membanggakan daripada menjadi seorang ayah yang sebaik-baiknya buat anak, keluarga, juga istri. Jadi kalau istri sendiri udah bilang ayahnya nggak bener, ya sudah percuma lah kita punya gelar apapun. Apalagi kalau anak kita yang bilang bahwa ayahku jahat, ayahku begini dan begitu, ya. Dapat gelar yang seperti itu nggak enak ya? Iya, artinya kita kaji ulang lah. Apa sih tujuan berkeluarga? Betul. Mungkin kita punya gelar yang membanggakan, tapi kalau di rumah dikasih gelar misalnya ayah galak gitu kan, ayah nggak sayang lah, itu kan jadi mengurangi gitu ya nilai itu tersendiri. Ya, apalah arti semua itu ya? Karena tujuan akhir kehidupan kita ini kan yang pertama secara spiritual kita untuk diri kita pribadi, peningkatan kesadaran kita. Yang kedua ya tentunya untuk keluarga kita ya, untuk anak kita, untuk masa depan mereka gitu kira-kira Mbak Nancy. Oke, baik, dan itu pasti tentunya bisa kita suarakan ya Ayah, karena kan kita juga ingin menyuarakan apa yang ada di dalam rumah, seperti apa tentunya keinginan dari keluarga kita ya. Bukan keinginan sendiri-sendiri, tetapi keinginan sebuah kesatuan. Nah, untuk katakanlah tadi memahami bagaimana keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, dan memahami bagaimana perilaku masing-masing anggota keluarga, ini butuh satu suara ya. Satu suara bukan berarti bahwa yang satu punya hak veto yang lain enggak gitu. Tapi bagaimana kita punya sebuah katakan tadi penyesuaian ya Ayah ya. Ya. Kita melihat anak kita seperti ini, yang satu seperti itu. Nah ini kan nggak bisa dong kalau masing-masing punya suara sendiri-sendiri. Akhirnya kita nggak menemukan cara tersendiri. Iya Mbak Nancy. Jadi selama ini saya belajar tentang kehidupan. Ternyata kita sebagai manusia
ini ilmu yang paling minim yang kita miliki itu adalah ilmu tentang manusia, Mbak. Itu menariknya. Terus yang kedua, kita sebagai makhluk yang bisa berkomunikasi dengan bahasa, dan bahasanya itu tertata ya. Tapi justru kita sendiri adalah makhluk yang kurang pandai berkomunikasi, Mbak. Jadi dua hal itulah yang menyebabkan problematik timbul antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, atau pasangan, atau dengan keluarga lainnya. Jadi saya pikir sudah saatnya lah kita perlu membahas dan mengkaji ulang sebagai makhluk manusia yang diberi anugerah luar biasa. Yang pertama adalah tadi kita bisa berkomunikasi. Yang kedua adalah kita makhluk mulia tapi kita tidak paham problematik human being itu seperti apa. Jadi kalau dalam bukunya Joy Vitale mengatakan bahwa kita itu dalam bahasa Inggrisnya manusia itu disebut human being. Tapi justru yang terjadi kebanyakan kita ini menjadi human doing. Gitu. Jadi bukan human being. Apa sih maksudnya human doing? Ya kita nggak mengerti tentang siapa kita. Nah setiap hari kita sibuk dengan kepekerjaan dan aktivitas saja. Sehingga akhirnya walaupun keluarga itu hidup dalam satu atap, satu rumah, tapi tidak terbangun atau tidak terjalin harmonisasi di antara keluarga. Masing-masing mungkin ya merasa tertekan, masing-masing merasa tidak menyimpan sesuatu yang tidak tersampaikan, masing-masing tidak saling memahami gitu. Yang menarik adalah manakala kita sebagai orang tua berujar kepada anak kita, begini Mbak Nancy, kamu coba deh tolong pahami mama gitu, atau pahami papa. Orang tua meminta anaknya memahami dia. Sering sekali kita mungkin mendengar kalimat ini. Tapi kalau kita runut lagi, ingat-ingat apa ya bisa ya anak-anak itu memahami orang tuanya. Karena anak belum pernah jadi orang tua. Tapi kalau orang tua memahami anaknya, itu kelihatannya lebih masuk akal. Karena sudah pernah melewati masa itu ya. Pernah jadi anak gitu. Cuma sayangnya, saya sering kali bicara di seminar, begitu kita jadi orang tua, kita lupa lagi masa anak-anak kita. Kita lupa lagi apa yang dulu kita tidak sukai yang dilakukan oleh orang tua kita dalam proses mendidik. Itu kita ulangi lagi saat ini. Ambil contoh yang paling sederhana adalah membanding-bandingkan anak. Itu dulu waktu kecil kita paling sebel itu kalau dibanding-bandingin adik sama kakak. Ini adik kalau makan lama bener sih nggak kayak kakak gitu. Terus kakak nih orangnya rapi, kalau kamu tuh berantakan gitu ya. Hal-hal kecil seperti ini dulu kita waktu masih kecil tuh ingat betul itu. Dibanding-bandingkan tuh kesel banget, sebel banget, nggak nyaman lah rasanya gitu. Tapi pada saat kita kembali jadi orang tua, kok nggak paham gitu, nggak paham bahwa hal itu dulu pernah kita alami dan kita tidak sukai. Sekarang kita ulangi lagi. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Nah, terlebih lagi kita belum pernah bersekolah juga jadi orang tua. Jadi kita benar-benar nih orang tua yang awam bagi anak, tapi sok tahu dan sok bener gitu. Selalu menunjuk anak, kamu nggak sadar bahwa kita atau saya itu nggak pernah sekolah jadi orang tua. Nah, sampailah akhirnya klimaksnya adalah perilaku-perilaku anak yang menyimpang, perilaku anak yang bermasalah, problematik-problematik antara orang tua dan anak setiap hari terjadi. Jadi hidup ini diisi dengan kestresan terus. Nah, kenapa nggak kita coba belajar mengisi kehidupan ini dengan harmonisasi, kebahagiaan, senyuman, pelukan antara orang tua dan anak, saling respect dan sebagainya. Nah, ini Mbak yang ingin kita tekankan pada malam hari ini. Betul, dan itu justru butuh satu suara bagaimana kita memahami, mengenali masing-masing tipe anak-anak kita ya. Berdasarkan perilaku sehari-harinya dan bagaimana caranya sebetulnya kita bisa mengelola atau menyikapi hal ini ya. Dan ini akan kita diskusikan selama 2 jam ke depan. Insya Allah.
Anda bisa tentunya bergabung dengan kita. Sharing ya. Sharing karena kita buka kesempatan di 0213983388 dan di 0812111299. Tapi menariknya beberapa waktu lalu Ayah kan punya juga banyak acara ini ya di beberapa tempat. Nah ini gimana nih Ayah? Tentunya kita mendengarkan bagaimana suara-suara yang ada di luar sana dan yang sudah katakanlah tadi mengaplikasikan apa yang kita bagikan ya setiap Selasa. Apakah ini juga sudah terasa begitu maknanya dan manfaatnya? Ya, kemarin kami baru saja pulang dari Medan. Di sana ada pelatihan 1000 guru ya, atau parenting 1000 guru. Tapi ternyata menurut teman-teman Smart FM banyak juga orang tua yang memaksakan supaya orang tua boleh ikut gitu. Okay. Tadinya hanya untuk guru. Akhirnya Smart FM mencoba mengakomodasikan suara tersebut dan akhirnya bergabunglah antara guru dan orang tua. Dan faktanya memang ternyata orang tua, guru itu juga orang tua sebenarnya di rumah bagi anak-anak mereka, dan belum tentu guru yang berhasil di sekolah mereka berhasil mendidik anak-anaknya. Nah, forumnya sih luar biasa ya Mbak ya, ramai seperti biasa, hampir 1000 ya, 950 sekian gitu ya. Kursi juga full. Ada satu yang menarik adalah di sana Tuhan berbicara kepada kita semua melalui ada seorang tua yang memberikan surat, mengirimkan surat ya, yang ditulis oleh anaknya kepada saya. Nah kemudian surat itu rencananya saya mau baca di rumah Mbak Nancy, tapi entah kenapa Tuhan memberikan indikasi kepada saya untuk ayo bacakan surat itu gitu. Akhirnya tanpa direncanakan orang tua ini saya undang ke depan ya, untuk berbicara tentang kisah pengalamannya sebagai pendengar program Indonesian Strong from Home. Jadi intinya dia punya seorang anak yang dulu ya tidak dipahami lah. Kemudian sekolah, dan di sekolah dinyatakan bermasalah, yang katanya tidak bisa konsentrasi, kemudian tidak mau menulis, malas dan sebagainya, sederet gelar-gelar yang buruk bagi anak ini. Nah kemudian orang tuanya secara kebetulan mendengarkan acara kita. Nah kemudian pada saat pembahasan ciri-ciri anak otak kanan, kemudian bagaimana kita membahas tipe-tipenya dan sebagainya, sampai orang tuanya tersadarkan dan mau sadar sebenarnya, karena sadar itu kan pilihan Mbak. Mau sadar kemudian berubah, jadi melihat anaknya dalam sosok baru, bahwa sebenarnya dia tidak masalah, tapi kita yang nggak tahu tentang siapa dirinya. Termasuk rekomendasi saya waktu itu adalah pindahkan ke sekolah lain. Jangan pertahankan dia di sekolah yang setiap hari mencaci maki anak, atau merendahkan anak, atau menjuluki anak dengan gelar-gelar seperti itu. Semua rekomendasi saya, apa yang saya sampaikan di sini ternyata diserap dengan baik, masuk ke hati, dilakukan dan dilaksanakan, sampai akhirnya anaknya berubah total. Nah kemarin dalam isi suratnya itu menceritakan bahwa mamaku sekarang berubah jadi malaikat. Wow. Ya, yang dulunya marah ini dan sebagainya. Kemudian aku tidak tahu kenapa katanya, tapi dari hari ke hari aku mencoba mencari tahu, ternyata ada satu nama yang sering disebut-sebut mama. Siapakah nama itu? Iya, namanya Edi katanya. Tapi saya nggak tahu Edi yang mana, karena teman papa banyak Edi, kemudian temanku juga banyak Edi. Aku pengen sekali bertemu dengan Edi yang satu ini gitu. Akhirnya dia menulis surat itu, katanya nanti kalau mau bertemu dengan saya akan peluk katanya. Ayah wow. Edi. Ya seperti itu, akhirnya dibacakan, sangat mengharukan sekali. Artinya begitu banyak hal-hal fatal yang terjadi di rumah kita, antara orang tua dan anak, di sekolah antara guru dan murid, karena ketidakpahaman kita tentang anak-anak yang luar biasa berbeda. Tidak pernah anak diciptakan sama. Dalam Facebook saya menulis, kalau kita bicara misalnya satu merek mobil massal, ada Ferrari, ada Lamborghini, itu limited edition. Jadi dibuatnya paling cuma 3 atau 4. Anak kita itu special edition, Mbak. Jadi setiap anak tuh satu tipe dan tidak ada yang sama.
meskipun kembar. Meskipun jadi orang tua yang sama juga, itu juga berbeda-beda ya. Keunikannya ada sendiri-sendiri. Iya, sayangnya kita tidak paham kita punya produk canggih yang lebih baik dari sekedar Ferrari dan Lamborghini. Tapi perlakuannya adalah perlakuan yang diberikan untuk bengkel-bengkel mobil massal begitu, Mbak. Bahkan di bawah mobil massal ya. Mobil massal saja montirnya masih tahu dan belajar dulu. Tapi banyak orang tua yang mengelola anaknya, mendidik anaknya tanpa mau belajar membaca buku, mendengarkan kaset, atau minimal mendengarkan talkshow ini begitu, Mbak. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi. Dan kita akan juga berbagi dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan Anda jangan kemana-mana. Sudah masuk pertanyaan. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah. Sudah banyak suara-suara ingin juga diskusi dengan kita ya. Baik. Kami akan segera kembali selepas informasi berikut. Kita kembali untuk Anda dan masih mengulas tentang mengenali masing-masing tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana cara mengelolanya dengan tepat. Nah Ayah, kalau kita bicara tentang masing-masing tipe, ini juga sering kali kita ulas begitu ya. Tetapi bagaimana memahaminya dari perilaku mereka sehari-hari. Nah ini juga mungkin bukan hanya sekedar butuh sebuah observasi, tetapi kita memang juga cukup cermat Ayah melihatnya. Bagaimana hal ini Ayah? Ya, 1400 tahun yang lalu ya kira-kira, Hippocrates itu sudah mencermati masalah manusia. Karena beliau mengatakan bahwa banyak manusia yang tidak paham tentang dirinya sendiri gitu. Artinya nggak tahu manusia itu seperti apa sih, human being itu seperti apa. Kebanyakan mereka human being yang menjadi human doing, setiap hari beraktivitas, rutinitas, dan nggak sadar gitu bahwa dirinya itu memiliki potensi yang luar biasa, juga keunikan yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya beliau melakukan observasi ya, terhadap dirinya sendiri, juga terhadap orang lain, juga terhadap mungkin ya beberapa anak. Nah, di sana mendapati bahwa ternyata manusia itu tidak ada yang sama persis. Tidak ada yang sama persis. Dilihat dari mana? Dari perilakunya sehari-hari, dari bagaimana dia bereaksi, dari bagaimana dia bersosialisasi. Ternyata manusia itu membawa sifat-sifat dasar bawaan lahir yang kemudian pada zaman modern diketahui itu diturunkan lewat genetika kromosom. Tapi sejak dulu Hippocrates itu sudah menganalisis itu, walaupun belum ada ilmu neuroscience yang modern dulu, tapi beliau sudah mengatakan bahwa di dalam otak manusia itu terdapat beberapa chemical. Chemical ini punya campuran yang berbeda. Waktu itu masih teorinya teori kimia ya, kimia otak. Jadi belum masuk ke eranya multiple intelligence, titik-titik kecerdasan. Nah, dari sana didapat kesimpulan awal bahwa kita bisa mengelompokkan manusia-manusia berdasarkan tipologi, kecenderungan tipologi. Jadi tidak ada yang sama persis, tapi ada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Nah, kemudian diperkuat oleh namanya Carl Gustav Jung ya. Itu dia punya sekitar 16 tipe ya, yang sekarang dikembangkan oleh MBTI. Nah, saya mengkomparasi antara Jung version dengan Hippocrates version. Yang lebih sederhana itu adalah miliknya Hippocrates, dan ternyata akurasinya cukup bagus. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata manusia punya sifat bawaan lahir, kemudian menjadi orang tua. Nah, orang tua ini punya kecenderungan bawaan lahir. Nah, biasanya dalam hal menilai sesuatu, dia akan menggunakan persepsi pribadi bawaan lahirnya. Nah, sementara begitu dia berkeluarga, dia harus berhadapan dengan istri atau suami yang punya bawaan lahir sendiri. Nah, kemudian begitu nanti punya anak, anaknya akan punya bawaan lahir sendiri yang mungkin mirip setengah dari ayahnya, setengah dari ibunya, atau ibunya lebih dominan atau mirip ayahnya lebih dominan. Nah, kombinasi-kombinasi ini sangat bervariasi. Nah, dari kombinasi ini muncullah nanti konflik-konflik yang namanya internal perception. Jadi persepsi bawaan lahir. Ambil contoh begini, Hippocrates mengatakan bahwa kita bisa membagi tipologi itu ke dalam 4 kelompok. Ya, kemudian dari 4 kelompok itu bisa kita kembangkan kombinasinya menjadi 16. Nah, yang pertama adalah kelompok orang-orang yang cheerful, suka bergaul, kemudian lebih orientasinya people, suka banyak bicara. Nah,
dia punya internal perception bawaan lahir yang berbeda dengan tipe-tipe orang manajerial, yang orangnya sedikit bicara, banyak berpikir, kemudian kalimatnya sedikit tapi tegas begitu, kemudian pendiriannya keras, kekeh. Nah, ini punya value atau nilai atau persepsi yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, dia hidup ini enjoy saja gitu, nggak usah terlalu serius. Kemudian lebih asik ya kita bicara yang umum-umum aja. Kemudian rapi ya nggak perlu rapi lah, yang penting fancy kan gitu. Nah yang kedua berbeda, dia harus segala sesuatu tertata, teratur, terencana, menaruh sesuatu harus pada tempatnya, dikembalikan lagi. Nah dia menganggap bahwa orang pertama santai, relax, fancy itu adalah sebuah style atau sebuah kebenaran. Jadi ya orang yang benar menurut saya ya yang melakukan itu. Sementara yang tipe 2 ini mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang rapi, teratur, tertata, terukur, terencana segala sesuatu. Nah, ini kalau kita tidak pahami bahwa itu dasarnya adalah persepsi bawaan lahir atau campuran kimia, ya yang dikatakan Hippocrates, nanti kita bisa setiap hari itu kerjanya bertengkar terus. Itu baru antar pasangan. Belum lagi nanti antara orang tua dan anak. Nah, kombinasi-kombinasi inilah yang pada akhirnya setiap hari memunculkan gejolak di dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak. Nah kalau kita bisa pahami bahwa setiap anak kita punya bawaan lahir yang berbeda, mungkin kita bisa lebih kompromis atau compromise ya, berkompromi, mencari jalan tengah gitu. Oke, kalau misalnya kamu suka fancy, bagaimana fancy itu tidak terlalu acak-acakan di rumah misalnya. Nah kita akhirnya akan punya aturan-aturan main yang disepakati oleh kedua pihak. Nah, selama ini tergantung masalahnya pada siapa orang tuanya. Kalau orang tuanya kebetulan tipe yang fancy, maka aturan main di rumahnya semuanya serba fancy, nggak apa-apa berantakan, that's okay, yang penting kita fun kok gitu. Tapi kalau yang tadi orang tuanya adalah tipenya teratur, tertata, keras, kekeh dan sebagainya, maka semua aturannya akan dibuat seperti itu, dan sisanya anaknya yang mungkin berbeda tipe bisa jadi akan sangat tertekan dengan ini. Tidak nyaman pasti ya. Sangat tidak nyaman. Nah kita harapkan bahwa dengan kita memahami ini, dan kebetulan pada saat tipe kita jadi orang tua, maka kita akan tidak jadi orang tua yang terlalu memaksakan persepsi pribadi kepada anak, tapi mencari jalan tengah. Seperti itu. Saya sendiri di keluarga sangat berbeda. Saya adalah tipe yang kekeh, keras, penuh aturan, tata tertib. Nah, istri saya adalah tipe yang melankolis, mengikuti arus saja. Kemudian anak saya, Dimas, yang pertama itu adalah anak yang santai, relax, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Fun lah ya. Fun, segalanya serba tidak teratur, kadang-kadang habis main ditinggalkan dan sebagainya. Nah, kakaknya tipe yang rapi, teratur. Jadi sangat beda. 4 orang di dalam satu rumah berbeda itu semua beda. Ya. Bayangkan kalau kita tidak paham, saya tidak paham dan saya tidak memahami itu, sebagai orang tua pasti saya akan sangat otoriter kepada anak saya, sangat tidak memahami, dan dia pasti akan sangat tertekan. Tapi alhamdulillah dengan proses pemahaman ini saya sering cross checking sama anak saya hampir setiap malam ya, paling tidak 2 hari sekali. Gimana komentar kamu sama ayah? Kamu bahagia gak jadi anak ayah? Apa kira-kira kurangnya ayah? Jadi anak saya biasakan untuk berkomentar, berargumentasi, memberikan masukan kepada saya, supaya saya bisa paham juga tentang perasaan dia, dan apakah aturan-aturan main di rumah ini sudah memenuhi jalan tengah bagi keduanya. Kira-kira seperti itu Mbak Nancy. Jangan sampai mungkin satu rumah kita hanya sekedar kenal, nggak sampai cukup dengan memahami, tetapi tidak ada tadi ya bagaimana kita juga mengikuti atau menyesuaikan ya. Persis, ya. Itu baru kita bicara keselarasan keseharian ya. Belum lagi kita bicara tentang bahwa tanda-tanda ini sebenarnya berhubungan dengan cara dia belajar, cara dia menyerap ilmu, cara dia berprestasi. Nah, kemudian berhubungan lagi dengan profesi kelak, yang cocok itu apa. Kemudian bagaimana kita membimbingnya. Setiap anak bahasa seperti apa yang kita bisa sampaikan ke mereka.
Jadi kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau memahami, memang ini akan menjadi sangat complicated. Nah, itulah sebenarnya yang saya pelajari selama 10 tahun. Permasalahan keluarga adalah kurang lebih itu lagi dan itu lagi. Makanya kita ingin bahas di sini supaya kita semua belajar, Pak. Bagaimana kita sebetulnya bisa mengenali masing-masing tipe itu dengan keunikannya, dan juga tentunya bagaimana kita juga bisa menyesuaikan tadi ya. Dan menyadari bahwa kita juga sebenarnya satu tipe yang berbeda. Kita juga tipe yang berbeda dan masing-masing itu memang punya keunikan tersendiri ya. Nah, kalau tidak disuarakan atau tidak dikatakanlah tadi dikomunikasikan, maka yang ada adalah suasananya ini hangat terus ya di rumah ya. Persis. Karena tadi kita panas malah terus ya, karena kita tidak memahami dan tidak memberikan ruang juga. Persis. Nanti kebenaran itu diukur berdasarkan persepsi kita. Yang benar itu begini, ini begini, itu begitu. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Hanya satu suara saja yang benar, ya suara-suara yang lain gak usah didengar gitu ya. Oke, tapi kita harus mendengarkan suaranya Mas Bowo yang bilang bahwa kita harus break dulu ya. Baik Mbak Nancy. Jangan kemana-mana, kita masih akan ulas lagi bagaimana setelah kita tadi mengenali masing-masing tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari, dan ini upaya kita untuk bisa memahami mereka dan akhirnya upaya kita untuk bisa mengenali atau mengelolanya dengan baik. Kami akan segera kembali. Sama Ayah Edi, dan Anda juga selamat malam yang baru bergabung bersama kami di program Indonesian Strong From Home yang kami hadirkan Selasa malam dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih mengulas tentang mengenali masing-masing tipe anak kita berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana cara mengelolanya dengan tepat. Nah, Ayah, kalau kita lihat dari tentunya bagaimana aktivitas mereka sehari-hari, maka itu akan kita lihat bagaimana perilaku mereka sehari-hari. Nah, ini apa yang perlu mungkin dilakukan langkah pertama oleh orang tua untuk bisa tadi memahami dan akhirnya kita tahu bagaimana cara mengelolanya dengan tepat. Baik. Kami membagi ilmu ini kepada para orang tua yang kebetulan menyekolahkan di tempat kami dengan memasukkan ke dalam sistem kurikulum yang kami buat sendiri. Jadi seperti apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan pada seorang anak pada saat dia bersekolah. Nah, yang pertama adalah kita mengajak orang tua melalui guru belajar tentang yang namanya perbedaan tipe sifat dasar atau sifat-sifat dasar bawaan lahir anak. Di sana juga ada yang kita sebut sebagai sifat dasar bawaan lahir orang tuanya. Jadi begitu orang tuanya tahu dia sendiri seperti ini, kemudian anaknya seperti ini, mulai tersadarkan. Oh ya pantas ya si A gitu, atau si Fulan kok yang kalau pagi susah bener dibangunin gitu. Tapi kalau misalnya si B kok dia cepat, sesuai dengan rencana, teratur. Jadi mulai tumbuh kesadaran. Nah, yang kedua kita bicara lagi tentang perbedaan cara berpikir. Nah, cara berpikir ini ada dua macam perbedaan. Yang pertama adalah cara bekerjanya otak. Jadi otak kita itu ada otak sebelah kiri, belahan kiri, ada belahan kanan. Nah, ada anak yang dominannya kiri, ada anak yang dominannya kanan, ada yang balance, Mbak. Kalau yang dominannya kiri seperti tadi, biasanya kalau diminta sesuatu dia ingat, kemudian dia mudah patuh, kemudian dia teratur, dia terencana, dia rapi, sekuen. Nah, berarti kemungkinan besar anak kita lebih dominannya otak kiri. Tapi kalau ternyata dia lebih dominannya otak kanan, nah ini yang sering kali kata orang tua sebagai anak yang tidak gampang nurut gitu, atau tidak mudah diatur. Kenapa? Karena memang sifat kerja otaknya itu tidak teratur, tidak sekuen, tapi random dia. Cara berpikirnya random, melompat-lompat. Kemudian sistem emosinya juga moody, gampang emosi, gampang marah. Nah, kita pahami dulu apakah anak kita otak kanan atau otak kiri. Nah, ini juga nanti berkaitan pada saat dia mulai bersekolah. Kalau yang otak kiri itu biasanya sangat cepat memahami konsep-konsep akademis, membaca, menulis. Tapi kalau yang otak kanan, dia kurang suka tentang akademis. Dia lebih suka hal-hal yang bersifat seni. Nah, gambar, kemudian visual. Jadi segala sesuatu itu harus bentuknya seperti itu. Kemudian imajinasi. Jadi segala sesuatu itu harus diimajinasikan dan dilakukan sambil bermain. Dia nggak bisa duduk diam, serius. Dia harus melakukan sesuatu.
Nah itu kalau ciri-ciri anak otak kanan. Kesannya di awal-awal dia terlambat. Sebenarnya bukan terlambat karena kebanyakan guru dan orang tua mengajari mereka dengan cara-cara bekerjanya otak kiri. Jadi otak kanannya nggak kompatibel kalau di istilah komputer ya. Nah ini dari kontinum otak atau sifat-sifat dasar bawaan otak. Nah kemudian pada saat otak belajar ya, menyerap ilmu, menyerap informasi, dia menggunakan panca indera, Pak. Panca indera. Nah di dalam panca indera itu kita punya yang saat ini diteliti itu punya kombinasi. Ada kombinasi dominan visual, ada kombinasi dominan auditori, ada dominan kinestetik. Apa sih artinya? Kalau ternyata anak kita itu dominan visual, ya, dominan visual, dia biasanya otaknya menggunakan organ mata dalam proses belajar. Ya. Nah karena dia menggunakan mata, jadi mata yang dominan bekerja. Pada saat mata bekerja otomatis tubuh diam. Jadi anak ini kalau belajar biasanya memilih untuk diam, terus menggunakan buku, kemudian menggunakan alat-alat bantu serta ruangan yang tanpa suara. Dia nggak bisa berisik, gitu. Itu anak-anak visual. Dia sangat memperhatikan apa yang disampaikan orang dengan mata. Jadi wajahnya menatap ke sana. Nah kembali lagi, kalau kita sadari ini adalah satu tipe, nah sayangnya orang tidak menyadari tipe lainnya sehingga apabila tipe lainnya ada anak yang bertipe beda dengan visual, dianggapnya anak itu tidak menyimak, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Karena memang ciri visual itu memperhatikan karena matanya harus menatap baru dia paham. Tapi kalau kita bicara tipe lainnya misalnya auditori, dia lebih dominan menggunakan telinga sama suara. Ya. Jadi voice ya. Jadi voice itu ditangkap oleh telinga dan direkam oleh otak. Dia lebih cepat. Metodologi belajarnya adalah diskusi, mendengarkan. Nah, biasanya kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk diskusi, ini anak-anak kecil yang belum tahu mungkin aturan main, dia akan ngajak teman-temannya ngobrol. Seperti itu, dianggapnya dia merusak suasana sekolah. Nah, ini temuannya Donna Markova ya di dalam kelas. Dan yang terakhir itu adalah tipe yang otaknya menggunakan alat-alat tubuh atau anggota tubuh untuk merekam yang namanya kinestetik. Nah, anggota tubuh ini ada dua motorik. Yang pertama halus, yang kedua kasar. Jadi motorik itu adalah gerakan. Kalau gerakan halus biasanya dia untuk belajar ya supaya bisa lebih nyerap, dia perlu sesuatu bergerak dalam tubuhnya. Motorik halus tuh misalnya mulut ya, mulutnya bergerak. Jadi dia ngemil. Ada orang yang harus ngemil, dia baru terbantu otaknya. Kemudian ada lagi yang melalui gerakan-gerakan bolpen diputar-putar atau gerakan tubuh goyang-goyang dan sebagainya. Sementara kalau kinestetik enggak, dia harus bergerak seluruh tubuhnya, dia harus bangkit dari tempat, berjalan-jalan, berlari, berputar dan sebagainya. Nah, itu baru tipe-tipe dominannya. Belum lagi kombinasinya. Ada yang kombinasinya bergerak sambil mendengarkan keributan. Jadi anak-anak kita tuh ada yang belajarnya sambil bergerak tapi TV nyala atau radio nyala. Seperti itu. Nah, makanya tugas kita sebenarnya adalah memperhatikan di kombinasi yang seperti apa nih anak saya lebih cepat belajar. Nah, sayangnya kalau kita nggak paham, kita akan selalu bilang bahwa kalau belajar itu jangan nyalain TV, jangan dengerin musik, duduk diam, tenang, jangan berisik. Jangan berisik. Nah itu sebenarnya adalah sebuah konsep belajar kuno, di mana kita belum paham akan perbedaan anak. Jadi dianggap generalisasi bahwa proses belajar yang benar tuh kayak begini. Nah tentunya dengan kita paham ini saja, kalau kita bisa serap dengan benar, besok sudah berubah itu melihat anak kita ya. Dan anak kita mulai merasa nyaman lagi, tidak tertekan oleh aturan-aturan yang sebenarnya nggak cocok dengan keunikan dia seperti itu. Justru mungkin ketika kita sudah mulai belajar memahami ya ini akan menjadi sebuah solusi dan jalan keluar sama-sama ya, win-win ya. Dan disitulah mungkin justru anak kita akan mengupayakan atau memaksimalkan apa yang dia bisa dan mampu lakukan. Ya, sekarang istilah ini dikenal sebagai istilah gaya belajar. Ya. Jadi 1, 2, 3 hal ini kita perkenalkan kepada orang tua supaya dia bisa memahami siapa dirinya dan siapa anaknya. Nah kemudian yang keempat juga kita memperkenalkan tentang bahwa anak kita dalam proses belajar itu nggak bisa digeneralisasi. Dia harus ada tematik contoh yang digunakan. Ambil contoh,
begini, dulu ada seorang anak berkonsultasi dianggap bermasalah, bahkan dinilai autis. Nah, waktu itu pernah talk show tuh di Smart FM, masih ingat ya Mbak Nancy? Audi ya? Iya, persis. Nah, tematik yang dia sukai itu adalah bola. Ini yang namanya kecerdasan jamak ya, atau beragam, multiple intelligence. Nah, awalnya anak ini bermasalah karena orang tuanya menekan dengan cara yang salah. Nah, begitu konsultasi, kemudian saya sarankan bahwa coba pakai tematik apa yang dia sukai. Nah, tematik multiple intelligence namanya. Tiap anak punya ini. Nah, ternyata bola, dia gunakan bola. Mengajar matematika dengan bola, geografi dengan bola, bahasa Inggris dengan bola. Semua diidentikan dengan bola. Orang tuanya belajar klub-klub bola, bendera bola, dan sebagainya. Dan luar biasa hasilnya. Dari do re mi kata orang tuanya. Iya, sekarang sudah di atas 8 semua rata-ratanya ya, luar biasa. Ini membuat ibunya juga jadi terkesima. Wow, ternyata anakku luar biasa begitu. Jadi sayang sekali kan kalau anak-anak jenius kecil kita ini karena ketidakpahaman kita tentang mereka, sekolah juga tidak paham tentang mereka, akhirnya diberi gelar anak bermasalah lah. Betul. Dan yang menyakitkan itu autis gitu. Betul, kan. Kita tidak menemukan bagaimana metode yang tepatnya ya untuk bisa mengelola ini ya. Siapa yang nggak lemes orang tua kalau anaknya dibilang autis begitu. Atau bermasalah tadi ya. Itu mungkin juga karena ketidakpahaman kita. Oke, semoga di 1 jam ini kita sudah tentunya dapat sebuah pencerahan lagi. The Spirit of Indonesia masih menghadirkan Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, dan Anda juga kami berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dan berdiskusi tentang tema kita malam ini, yaitu mengenali masing-masing tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana cara mengelolanya. Dan tadi sudah diulas oleh Ayah, diungkap oleh Ayah bahwa dari bagaimana kebiasaan mereka ya setiap hari sebetulnya kita bisa memahami, oh ini cirinya seperti ini, tipenya seperti ini ya. Iya, betul. Itu cara sederhana yang bisa kita lihat ya. Iya, mulai dari anak itu bangun di pagi hari. Ya, misalnya anak saya Dido sama Dimas begitu. Saya misal janjikan sesuatu, kalau bangun jam 7 pagi, maka kalian begini ada sesuatu bonus yang ingin dia ada dapatkan. Rewardnya ya. Untuk Dimas itu dia santai-santai aja. Gitu. Misalnya saya punya aturan main, kalau misalnya ingin nonton TV bangunnya harus jam 7 pagi. Nah, tipe Dimas ini tipe yang strategik sanguine namanya. Tipe Dido ini yang tipe melankolis, teratur dan terencana. Nah, kalau yang Dido ini langsung responsnya minta sama bundanya pinjem HP, pasang alarm. Gitu. Atau minta dibelikan jam yang ada alarmnya. Tapi kalau Dimas enggak, dia santai-santai aja. Nah, kenapa santai? Dia punya aturan main dia punya strategi yang bagus sekali, Mbak Nancy. Jadi kalau misalnya pagi kakaknya bangun duluan, kan kakaknya boleh nonton TV. Maka kalau kakaknya enggak nonton TV, Dimas ini punya keahlian negosiasi, ya, menego kakaknya supaya menyalakan TV. Strateginya oke juga ya. Strateginya oke. Nah, ini yang kita pahami dari keseharian saja. Seperti itu. Jadi kalau seorang anak misalnya, yang satu diberikan aturan main, ya, yang satu pasang strateginya adalah strategi teratur, siap untuk melakukan itu, bagaimana cara memperolehnya. Ya, dia dengan bangun pagi sendiri, pakai alarm dan sebagainya. Nah, saya menilai, oke. Anak saya yang kedua, yang pertama tipenya ini. Nah, sementara yang kedua reaksinya beda, dia santai-santai aja, cool aja, nggak ribut alarm, nggak minta dipasangin ini, nggak pinjam HP bundanya untuk pasang alarm. Dia tidur strategi aja sendiri. Iya, nanti dia bangun siang, tapi begitu bangun dia deketi kakaknya, dia bantuin kakaknya, dia kasih ini kakaknya, pokoknya pinter approach-nya pinter sekali. Pendekatannya bagus. Ya, habis begitu nanti bisik-bisik. Mas boleh nggak TV-nya disetel gitu. Nah. Oke. Ayah sudah ingin berbagi pengalaman juga nih ya. Boleh, di telepon sudah ada 2 penelpon yang ingin sharing dengan kita. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa, di mana Ibu? Halo. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Halo, Bu Dewi. Halo, iya. Oh iya. Silakan ya, Ibu. Ibu Dewi. Halo. Ya, silakan Ibu, silakan. Saya Bu Dewi. Iya. Halo, selamat malam Ayah. Ya, selamat malam Bu Dewi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan Ibu. Ini ayah, yang saya ingin tanyakan, selama ini kan kita mau memahami anak ya. Iya. Bagaimana kalau yang mau saya tanyakan ini adik saya yang sudah dewasa. Iya. Saya punya adik, namanya Bambang Wijaya. Iya. Umurnya kira-kira 27 tahun. Iya. Kadang saya sulit memahami dirinya. Dia Iya. sudah tamat kuliah S1 jurusan informatika komputer. Iya. Nah, yang saya pahami dia itu, saya bingung kalau disuruh cari kerja, dia kadang nggak punya keberanian. Kemudian kalau saya tanya, apa sih sebenarnya yang kamu ingin? Apa mau usaha atau apa gitu? Dia kadang nggak tahu apa yang dia mau gitu. Iya. Jadi kadang saya sulit memahaminya. Iya. Sehingga setiap Baik. hari kalau lihat dia di rumah itu, ya terus terang saja kadang saya sebel gitu. Baik. Baik. Ya. Baik Ibu, bagaimana ya Tipe bisa? seperti Baik. apa itu ayah? Iya. Oke, Bisa Ibu. tolong bantu saya Iya. Baik, supaya Ibu. bisa memahami dia. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ayah. Ya, diskusinya Terima kasih harap kembali Ibu Dewi. bersabar sebentar karena kita masih ada penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dari siapa di mana Ibu? Dan Sandra, Tanjung Duren. Ibu Sandra Tanjung Duren. Silahkan. Selamat malam, Ayah Edi. Malam Bu Sandra, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Edi, saya mau kasih kado untuk nasabah saya. Dia baru lahiran. Ya. Tapi saya cari buku 37 kesalahan orang tua pada anak, nggak ketemu di Citalen. Oh, iya, iya. Ya, Oke. baik. Di Gramedia Citalen, di mana ya Ayah saya bisa dapat buku itu? Baik. Oke. Kalau jadi- saya pesan gimana? Iya. Baik Tolong Ibu. ya. Iya, baik Ibu. Itu saja Bu. Terima kasih, Terima Ayah. kasih. Terima kasih kembali. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Nah ini yang kedua adalah membutuhkan buku Ayah Edi ini ya. Waduh, kita apresiasi juga ya bahwa hadiah-hadiah yang akan Luar diberikan biasa. dalam bentuk buku-buku yang Iya, sangat memotivasi. baik. Silakan Ayah. Ya, pertama begini, barusan kita mendengarkan Bu Dewi bicara ya. Nah, ini kalau kita belajar memahami, kita mulai bisa menebak atau memprediksikan, memahami Bu Dewi. Bu Dewi ini tipe otak kanan. Jadi seorang otak kanan itu kalau berbicara lompat-lompat, kemudian berputar, baru masuk ke intinya. Seperti itu, jadi tidak to the point. Jadi kita yang perlu memahami apa nih sebenarnya intisari masalahnya. Nah, kalau tidak, mungkin orang akan emosi Bu mendengarkan Ibu bicara ini apa sih sebenarnya intinya. Itulah pentingnya kita memahami orang lain. Tapi setiap orang otak kanan berbicara gayanya seperti ini, berputar-putar. Saya sudah terlatih di rumah oleh anak saya setiap hari begitu. Jadi memahami, oh gitu ya nak. Oh gitu, saya dengarkan dulu. Oh intinya ini. Ternyata itu bukan sebuah benar atau salah Bu, tapi itu adalah ciri khas yang harus kita pahami. Nah, saya tidak tahu apakah adik ibu ini otak kanan juga. Nah, kalau otak kanan ketemu otak kanan ini saling memahaminya agak sulit gitu karena gaya-gaya berpikirnya lain. Ya. Tapi kalau otak kiri itu biasanya lebih dipahami. Nah, kemudian kalau kita bicara ini dia sudah lulus S1 kemudian nggak berani ngelamar kerja, nggak berani ini, nggak berani itu bukan tipe, tapi itu adalah pola asuh dan pola didik. Ya, bukan tipe. Karena manusia itu dibentuk melalui proses nurture, bawaan lahir atau nature, bawaan lahir dan nurture, pola asuh. Ya. Nah, nature seorang anak itu akan punya perbedaan, tapi pola asuh lah yang akan menentukan sikap si anak seperti apa. Ambil contoh begini. Seorang anak yang terlahir dengan flekmatis. Flekmatis itu adalah anak yang pemalu, lebih suka tidak berinisiatif, kemudian kurang mandiri. Nah, ini bawaan lahir. Ini kami buktikan melalui teacher-teacher kami di sekolah ya. Teacher kami itu banyak yang flekmatis. Nah, kelebihan flekmatis ini biasanya sabar gitu, penuh kasih sayang, sangat manusiawi, empatinya bagus.
cuma kelemahannya kurang inisiatif dan sebagainya. Nah kemudian pimpinan sekolah kami itu melakukan proses pendidikan bersama saya untuk melatih yang flekmatis ini mengurangi memperbaiki segala kekurangannya, menjadi lebih misalnya lebih penuh inisiatif dan sebagainya, kemudian menjadi lebih atraktif dan sebagainya. Nah ini disebabkan oleh pola didik kita gitu. Dia menjadi berani sekarang, menjadi sangat pede sekali. Nah itu oleh pola didik dan pola asuh. Jadi miss kami itu rata-rata adalah kelompok bawaan lahir flekmatis yang dididik sedemikian rupa menjadi orang-orang yang tampil berani. Bagus sekali, sampai nggak kelihatan kalau miss kami itu atau teacher kami di sekolah itu adalah kelompok flekmatis. Nah, saya tidak tahu apakah Mas Bambang Wijaya ini juga kelompok flekmatis. Nah, tapi pola asuh lah yang menyebabkan dia tidak berani. Mungkin dia sering dipersalahkan, mungkin dia sering dicela, mungkin dia kurang dipuji, mungkin kalau berbuat sesuatu prestasi kecil kurang diakui, kurang diapresiasi. Ini yang menyebabkan akhirnya lahir seorang Bambang Wijaya yang seperti Ibu ceritakan. Jadi kalau mau merubahnya, maka orang-orang di sekitarnya dulu yang harus berubah. Nah makanya saya membuat buku atau menulis buku 37 kesalahan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anaknya. Jadi menyebabkan sebabnya itu dari lingkungan sekitarnya. Nah kalau lingkungan sekitarnya tidak mau berubah, maka Mas Bambang Wijaya ini pun gak akan berubah. Misalnya begini, di sekolah kami tidak ada celak-mencela, yang ada selalu puji-memuji sama motivasi. Jadi kalau misalnya ada miss baru gitu ya melakukan kesalahan, tenang miss pasti bisa, pasti bisa. Ayo miss, dicoba lagi. Yuk pelan-pelan, bertahap miss. Tuh miss udah lebih baik dari kemarin. Jadi gayanya seperti itu. Nah, makanya yang tumbuh adalah sebuah habit positif. Nah saya khawatir Mas Bambang Wijaya ini dibesarkan di lingkungan sekolah yang suka mencela gurunya, dosennya suka mempersulit, merendahkan mahasiswanya. Jadi akhirnya tumbuhlah dia menjadi sebuah pribadi yang tidak percaya diri, tidak punya keberanian, takut melakukan ini, takut melakukan itu. So kalau Ibu ingin dia berubah, coba Ibu pelajari 37 kebiasaan orang tua. Ini applied juga terhadap usia yang sudah besar. Kalau Ibu sebagai kakaknya dan orang tuanya mau berubah, mengubah 37 kesalahan kita tadi, maka insya Allah siapapun berubah. Kami sudah menguji itu, dan silakan berkunjung ke sekolah kami, bertemu langsung dengan guru-guru kami. Nanti akan terlihat sebuah kombinasi sosok flekmatis yang sekarang menjadi seperti sanguin dan koleris. Jadi kombinasi yang berimbang. Itu yang kita upayakan adalah balance. Membalance, menyeimbangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan mengangkat keunggulannya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu Dewi semoga ini menjawab dan bisa membantu nanti ya bagaimana Bu kami Dewi sendiri melatih guru itu sekitar 3 tahun Mbak, baru mulai berubah ya menjadi sosok pribadi yang baru. Sosok mereka yang baru. Dari awal yang raw materialnya penuh ketakutan, pemalu, gak berani tampil. Sekarang luar biasa canggihnya. Jadi bahan dasarnya kalau ibarat kue itu tetap ya, tetapi bagaimana kita juga bisa improve diri kita ya, dan menyesuaikan tadi dengan kebutuhan yang ada dan kebutuhan diri kita sendiri ya. Begitu kira-kira Bu Dewi. Terima kasih Bu Sani dan juga Bu Dewi. Kita nanti akan diskusi dengan beberapa pertanyaan di SMS juga, tapi ini waktunya kita break dulu ya Mas Bowo. Betul. Jangan kemana-mana, Smart Listener, tetap bersama kami dan kita masih terus mengulas tema kita malam ini tentang mengenali masing-masing tipe anak kita berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana cara mengelolanya. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Dari tema kita malam ini, Smart Listener, mengenali masing-masing tipe anak kita dan ini berdasarkan perilaku sehari-hari, juga bagaimana cara mengelolanya. Ini ternyata banyak juga yang diskusi seputar apa yang kita ulas ya. Saya mulai beri kesempatan saja untuk yang ada di SMS, dan untuk Anda yang ingin gabung di line telepon juga masih dibuka line teleponnya, dan silakan saja menghubungi langsung. Kita ke Bu Ita di Pekanbaru. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Bu Ita. Ciri-ciri anak yang cerdas, intrapersonal dan interpersonal itu seperti apa ya Ayah? Kalau sudah besar, anak yang cerdas intra dan juga interpersonal ini cocoknya di profesi apa?
Dan ada nggak sih contoh mungkin tokoh yang memang cerdas di intra dan interpersonal? Ya, multiple intelligence itu memperkenalkan kita dengan istilah intra dan inter ya. Intra itu kecerdasan merenungi diri, sedangkan inter itu kecerdasan bergaul. Nah, biasanya manusia itu tidak hanya diberikan satu, tapi kombinasi beberapa kecerdasan. Ya, ya seperti saya misalnya, yang paling tinggi dari saya adalah naturalis. Jadi saya selalu akan merasa luar biasa menikmati alam semesta ini. Yang kedua yang saya miliki adalah intra. Intra itu sejak usia 12 tahun saya selalu bertanya tentang untuk apa sih saya hidup di bumi ini. Untuk apa saya, apa arti kehidupan ini? Itu intra. Selalu mempertanyakan tentang itu. Why? Itu biasanya disebut sebagai kecerdasan para ilmuwan, kecerdasan para filosof. Tapi bawaan lahir ini pun bisa diasah ya. Jadi kalau yang tidak punya itu bisa diasah. Tapi kalau yang sudah bawaan lahirnya punya, dia akan sangat luar biasa. Nah, kemudian saya juga punya interpersonal. Tapi interpersonal saya tidak tinggi. Makanya saya perlu pelatihan untuk bisa bergaul dengan baik. Itulah kenapa misalnya saya tidak menyukai BB, BlackBerry, karena kecerdasan interpersonal saya lebih tinggi sekali ketimbang antarpersonalnya. Intranya lebih tinggi daripada interpersonalnya, atau kecerdasan gaulnya lebih rendah daripada kecerdasan merenungi alam semesta. Nah, kalau ibu tadi tanya misalnya, cerdas intra itu selalu adalah kecerdasan ilmuwan. Dia selalu mempertanyakan why. Jadi dia selalu mencari esensi dasar dari kehidupan ini, dari pergerakan. Kalau Socrates dulu sebagai tokoh dunia yang intrapersonalnya sangat tinggi, dia bahkan mempertanyakan untuk apa sih orang kerja, untuk apa sih orang makan, kemudian mengapa kita harus makan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut orang yang tidak punya intrapersonal itu sangat sederhana, tapi buat Socrates tidak. Dan dari sanalah Socrates menghasilkan ilmuwan seperti Plato. Ya. Ilmu makanan muncul itu karena pertanyaan, untuk apa kita makan, makanan apa yang cocok, apa sih? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian inter ini adalah kemampuan, seperti tadi saya bilang, sosialisasi, bergaul, bersahabat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya personalnya tinggi, biasanya dia orangnya sangat pandai bergaul dan gaul abis, begitu. Nah, kombinasi saya adalah intra saya lebih tinggi daripada inter saya. Jadi pada saat saya talkshow, saya seperti tampak orang yang sangat supel, pandai bergaul, seperti pada saat ketemu di seminar sangat supel. Padahal itu hasil produk pelatihan. Aslinya saya lebih suka pergi ke pantai, merenung, membaca buku, berimajinasi, kemudian meditasi. Nah, itu aktiviti saya. Saya lebih suka bertemu dengan alam semesta, kesunyian, keheningan ketimbang keramaian. Walaupun kalau saya diajak ke tempat ramai bisa, tapi saya kalau ditanya mana yang mau saya pilih, yang saya pilih adalah intra saya. Nah, kalau ditanya siapa sih tokoh intra dan inter, ya tergantung. Tokohnya nanti dijawab ya. Boleh. Selepas kita terima telepon dulu. Baik. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dari siapa di mana, Ibu? Lagi sambil bayar tol. Oke, Ibu. Dari siapa di mana, Bu? Saya Elizabeth, Iya, Jakarta. Ibu. Baik, Ibu. Silakan. Saya mau nanya nih, Ayah Hadi, selamat malam. Iya, selamat malam Bu Elizabeth. Anak saya itu di sekolah juga dikatakan sebagai anak bermasalah. Iya. Dan dia waktu kelas 1 SMP dia itu nggak naik. Bermasalahnya seperti apa, Bu? Karena bermasalah ini harus spesifik, detail penjelasannya. Kalau menurut saya, anak saya baik-baik saja gitu loh. Yang mengatakan bermasalah itu kan sekolahnya dia. Iya. Apa kata sekolahnya? Ya itu tadi lambat belajar. Oke. Nilainya jelek-jelek. Nilai jelek, iya. Apalagi? Kemudian pendiam pada saat SMP ya. Pendiam, iya. Nah, jadi SMP ditempuh dalam waktu 4 tahun. Iya. Kemudian nih sekarang kelas 1 SMA. Iya. Nah rupanya kelas 1 ini nggak naik lagi. Iya. Jadi setiap kelas 1 kayaknya dia nggak naik gitu. Iya. 1 SMP nggak naik, tapi sekarang 1 SMA nggak naik lagi. Iya. Nah cuman bedanya sekarang dia udah lebih
bisa bergaul ya, artinya tidak berdiam lagi. Iya. Cuman gaya belajarnya memang seperti yang Ayah Edi bilang tuh nggak bisa yang sepi-sepi. Kalau belajar sambil di lantai atau di kasur gitu ya. Iya. Cuman saya ngikutin gayanya Ayah Edi nih, jadi mungkin dia modelnya adalah tipe otak kanan yang loncat-loncat dan seterusnya. Kalau saya lihat memang dia tipenya adalah audio sama kinestetis ya. Iya. Tapi saya ngikutin apa saya yang gagal begitu atau gimana, karena saya ngikutin aja apa yang dia mau belajar. Tapi setelah saya ikutin seperti gaya yang dia mau, kok nilainya ya tetap jelek gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu lagi bagaimana cara membimbing anak saya gitu. Iya. Baik, Ibu. Gimana ya, Ayah? Baik, terima kasih Bu Elizabeth diskusinya. Nanti kita akan ulas. Iya. Oke. Have a good time di jalan ya, Bu. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Nah, gimana nih Ayah? Beliau tadi sudah mencoba menangkap beberapa polanya, tetapi di mana nih yang mungkin belum klik ya, Ayah ya? Ya, yang pertama begini. Yang pertama kita harus sadari bahwa ada anak, ada sistem sekolah. Ya, anak itu bekerja dengan sistem otaknya, sekolah itu bekerja dengan sistem kurikulumnya. Nah, yang harus kita tahu, kita pahami adalah melakukan pemetaan, mapping, memetakan. Ya seperti tadi, anak saya belajar audio, kemudian kinestetik dan sebagainya. Nah, kemudian kita berikutnya adalah mendefinisikan sukses itu apakah sukses berhasil mengikuti sistem atau sukses seperti contoh orang-orang sukses dulu waktu masih kecil. Ini dua hal yang berbeda, Bu. Kita ambil contoh Albert Einstein. Semua orang tahu dia jenius. Fotonya dipampang di bimbel-bimbel gitu, sebagai tanda bimbelnya biar dianggap jenius begitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya Einstein waktu masih kecil, dia itu gagal di sekolah. Bahkan tingkat kegagalannya itu sampai dia nggak punya ijazah SD, SMP, SMA. Jadi secara kurikulum dia tidak bisa mengikuti, karena dia lebih mau mengikuti secara alamiah cara bekerja otaknya. Nah, jadi alat ukur mana dulu yang kita mau capai ini sukses? Nah, bedanya apa? Bedanya adalah orang tua Einstein waktu itu ya nggak memaksakan Einstein harus mengikuti sekolah. Jadi waktu Einstein nggak dapat ijazah, ibunya dalam sejarahnya itu mengatakan nggak apa-apa, nanti kita cari anak sekolah yang masih mau menerima kamu sayang, gitu, yang tanpa ijazah. Sampai akhirnya Einstein kuliah di Swiss ya, di Politeknik, dan kemudian di sana dia diminta untuk kalau mau kuliah di sini minimal kamu dapat ijazah, dan Einstein baru berkompromi dengan sekolahnya. Dia mau ngikuti sistem untuk sekedar dapat ijazah dan melanjutkan di Politeknik di Zurich di Swiss. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau ibu tadi mengatakan mengikuti anak. Nah, sebaiknya bukan mengikuti, tapi kita tukar pikiran. Nah, tukar pikirannya misalnya, why, kenapa ya nak kok begini-begini? Apakah kita coba observasi, inilah yang kami sebut proses telusur. Apakah disebabkan karena misalnya gurunya kamu orangnya gak menarik, cara ngajarnya gak cocok, atau orangnya sendiri misalnya killer. Kan banyak guru-guru killer ya. Zaman dulu kita sekolah kalau gurunya favorit aja, Bu, mau pelajaran matematika, mau pelajaran bahasa Inggris kelihatan jadi gampang, jadi mudah, jadi menarik. Kenapa? Karena sistem otak itu baru bekerja waktu kita menyukai siapa pengajarnya. Itu penting gitu. Nah, terus dari why ini kita kumpulkan. Nah, anak kita itu kita ajak berdiskusi. Jadi untuk memecahkan solusi ini apa ya sayang ya? Apakah satu, kita perlu cari guru privat yang asik menurut kamu, orangnya asik sehingga kamu pikirannya jadi mudah, gampang terbuka. Karena kemarin baru ada orang cerita seperti ini nih, anak saya itu saya carikan guru-guru privat ya, dia homeschooling ya, wah sekarang jadi bright begitu, gampang nangkep, mudah, sampai pelajaran-pelajaran yang tersulit itu bisa diarahkan oleh gurunya dengan cara yang sangat mudah dan simpel. Sampai anak-anak itu bilang, oh gitu ya, ternyata gampang-gampang aja ya caranya gitu. Nah, jadi faktor-faktor kesulitan inilah yang kita ajak dia untuk berdiskusi. Apa sih nak sebabnya? Apa karena teman-temannya sering mengejek? Itu pengaruh juga, itu namanya bullying mental.
Jadi telusur satu masalah nanti satu solusi, satu masalah satu solusi. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana saya membantu anak-anak yang dari mogok sekolah sampai sekarang mau sekolah di luar negeri, itu awalnya adalah dengan mengidentifikasi. Satu-satu kita tanyai. Apalagi kalau kita orang tuanya jauh lebih mudah ya. Seperti itu Bu, baru kita diskusikan. Ini solusi ini apa ya sayang, paling enak nih. Apakah begini, apakah begitu, apakah kamu homeschooling saja, kemudian begini. Nah, jadi putaran diskusi inilah yang pada akhirnya mengarahkan kita berdua untuk mencarikan solusi bagi permasalahan anak sehingga anak prestasinya meningkat. Nah, prestasi inilah yang kita harus terjemahkan. Apakah prestasi yang pernah dimiliki oleh orang-orang sukses atau prestasi yang berhubungan dengan ujian nasional, kan itu dua hal yang berbeda. Gitu. Karena ada anak-anak homeschooling saya yang fokusnya tidak ke ujian atau ke pelajaran sekolah, tapi dia top ranking di sekolah luar negeri begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Elizabeth. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa membantu ya. Oke, tadi kan ada beberapa mungkin tokoh yang mungkin bisa kita pelajari ya dari cerdas intrapersonal juga interpersonal. Ya, kalau interpersonal dan intrapersonal, tokoh yang saya pahami itu adalah Soekarno. Nah, Soekarno itu intrapersonalnya luar biasa. Nah, interpersonalnya itu mengikuti. Makanya kalau beliau itu pidato, nah pidato itu kan karya asli intrapersonal, kecerdasan renungan, apa yang mau disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, itu adalah interpersonal. Jadi beliau memiliki keduanya. Seperti itu. Contoh lain yang zaman sekarang itu Barack Obama. Barack Obama itu dia punya intrapersonal yang bagus, sehingga kalau dia bicara itu kelihatan karismatik. Nah, orang yang punya intrapersonal selalu tampak karismatik di dalam dirinya. Nah, begitu dilengkapi oleh interpersonal, maka dia akan menjadi orang yang terkenal, dikenal. Kalau bicara enak, mudah dipahami, banyak pencintanya, banyak penggemarnya. Walaupun tentu saja ada orang yang tidak suka, wajar ya, seperti itu. Tapi mayoritas begitu. Nah, Barack Obama adalah contoh yang paling nyata saat ini ya. Iya, nyata saat ini. Saya punya CD-nya Barack Obama waktu dia campaign dari negara bagian ke negara bagian. Saya perhatikan betul ya, mulai dari gagasan demi gagasannya, cara penyampaiannya, betul-betul memang dia menguasai. Dan dulu kita punya orang yang seperti ini, bahkan lebih hebat mungkin dari Barack Obama, Soekarno. Dan kepala negara dunia dulu itu mengidolakan Soekarno ya. Sampai Libya saja Muammar Gaddafi itu mengaku dirinya a little Soekarno begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa terus mengapresiasi ya bagaimana sebenarnya sosok-sosok ini luar biasa, dan itu juga ada di dalam diri kita. Asal yang penting kita mengetahui dan memahami. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih akan lewatkan lagi tentunya 2 sesi berikutnya, dan kita masih mengulas tentang mengenali masing-masing tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana mengelolanya. Kita kembali untuk Anda dari Smart FM Jakarta, masih bersama Anda dimanapun Anda berada, tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network, dan Anda juga bisa mendengarkan di beberapa sindikasi kami dan juga melalui website maupun streaming. Kita kembali lagi ke beberapa pertanyaan melalui SMS. Kita ke pertanyaan dari 08193321 dan seterusnya. Assalamualaikum Ayah Edi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabarnya baik sekali, luar biasa. Semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Saya Boy di Medan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita menyikapi perilaku anak yang sedang mulai mencari jati diri, dan bagaimana cara kita mengetahui karakter anak masing-masing. Jati diri dan karakter ya. Begini, kita seringkali keliru dalam mengatakan karakter dengan sifat. Jadi karakter dengan sifat itu beda. Jadi kalau sifat itu dibawa sejak lahir gitu. Misalnya ada anak pemalu, itu sifat ya. Pemarah, itu sifat. Jadi sifat itu adalah hentakan emosional yang ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari. Nah, tapi kalau karakter itu adalah sifat yang kita bentuk. Jadi kalau ada sifat yang tidak baik, kita bentuk. Kalau bahasanya Pak Yakob adalah right response. Jadi sifat yang dikelola jadi right
response. Karena sifat itu bisa dikelola, bisa tidak dikelola. Gitu. Ambil contoh begini ya. Seorang anak yang punya kita bicara seorang anak nemuin dompet gitu ya. Nah, nemuin dompet, dia ambil dompetnya. Nah, pada saat dia menemukan dompet, ini ada dua opsi: diambil uangnya, dibuang dompetnya, atau ditemukan KTP-nya, dicari siapa yang punya. Nah, kalau si anak ini misalnya mengambil uangnya, ya itu karakter namanya, tapi karakter yang buruk, jadi wrong response. Nah, kalau kita bicara tentang dia ambil KTP-nya, kemudian dicari siapa yang punya, itu adalah karakter, jadi karakter yang baik. Nah, itu dulu yang kita pahami. Bahasa Inggris itu jelas sekali membedakan itu. Karakter itu adalah bentukan, behavior itu adalah bawaan lahir atau personality. Nah, kemudian kalau kita misalnya bicara tentang jati diri. Nah, jati diri ini apa sih? Jati diri ini adalah pertumbuhan dari sifat dasar ke karakter. Gitu. Jadi anak-anak ini pada dasarnya kan belum punya karakter. Karakter itu dia lihat dari lingkungan sekitarnya, dia contoh, dia teladani dari kedua orang tuanya. Nah, pada saat si anak ini ingin punya karakter, nah itu berlangsung sejak SD sampai SMA dan puncaknya di SMA. Ya, dimana nanti dia akan menentukan gua ini seperti apa sih, saya ini seperti apa sih, gitu. Nah, ini yang disebut sebagai jati diri. Nah, karena berlangsungnya SMP sampai SMA, maka kita harus peka nih, masa-masa peka pencarian jati diri di sini. Nah, proses jati diri itu dibentuk dari apa? Satu-satunya yang membuat jati diri itu adalah contoh keseharian. Nah, kalau kita misalnya ingin membentuk jati diri anak menjadi lebih baik, maka kita harus memperhatikan betul-betul apa saja yang dicontoh dan siapa saja yang dicontoh. Yang pertama pasti kedua orang tuanya. Nah, kalau kedua orang tuanya tidak belajar memahami anaknya, memahami cara berkomunikasi yang benar dengan anaknya, maka nanti yang dicontoh teman-temannya dan jati dirinya menjadi jati diri teman-teman atau gengnya. Terus yang kedua, yang ditonton. Nah, tontonan-tontonan di rumah ini apa? Kalau misalnya sejak kecil dibiasakan nonton National Geographic, Discovery Channel dan sebagainya, maka nanti jati diri yang tumbuh di dalam diri anak itu adalah jati diri seorang ilmuwan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan pergaulannya di sekolah. Di sekolah. Makanya benar-benar saya pesan ini, pilihlah sekolah yang peduli karakter. Kenapa? Kalau sekolah itu tidak peduli karakter, maka dia akan banyak sekali mencontoh perilaku teman-temannya. Mulai dari free sex sekarang nih ya, bagi-bagi apa. Nah, seperti itu. Nah, itu akan menjadi jati dirinya dia. Makanya saya kemarin dalam Facebook menegaskan kembali, kenapa saya makin yakin menghomeschoolingkan, karena saya ingin membentuk jati diri anak saya. Dan saya perhatikan dengan baik, mudah-mudahan ayahnya jadi teladan, bundanya jadi teladan, lingkungan sekitar jadi teladan. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengarahkan dia ke jati diri yang tidak baik, saya bisa langsung memonitor siapa ini, apa yang dicontohnya. Sementara kalau kita menyekolahkan anak sekarang ini sangat sulit sekali. Kenapa? Karena dia bergaul dengan berbagai macam tipe anak dan berbagai macam tipe orang tua si anak tadi, yang memberikan bermacam-macam gaya, style, yang nanti pada akhirnya itu akan membentuk jati diri. Nah, yang menyedihkan adalah sekolah kita tidak membentuk itu. Tidak ada kurikulum jati diri bangsa. Nah, jadi akhirnya anak kita dibentuk oleh televisi yang kita sebut sebagai trendsetter, kemudian dibentuk oleh pergaulan dan sebagainya. Ambil contoh saja, kita bicara, saya tidak anti BB begitu, tapi saya sering mempertanyakan apa alasan kita menggunakan BB. Apakah itu kebutuhan atau dibentuk oleh lingkungan supaya kita memiliki jati diri? Oh, gua nih gaul loh, modern loh, funky loh. Tapi kalau misalnya kita
menggunakan itu karena kita tahu mengapa kita menggunakan itu. Nah, itu yang saya sebut jati diri. Jadi bukan masalah kita punya atau tidak punya. Sebenarnya dia tahu nggak kenapa saya menggunakan ini dan kenapa saya tidak menggunakan ini. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih sharingnya. Sudah ada lagi yang menunggu sharing melalui line telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa, di mana Ibu? Dari Yuyun di Balikpapan. Ibu Yuyun, Balikpapan. Silakan Bu Yuyun. Iya, ini mau tanya Ayah. Ya. Anak saya itu terdeteksi mengalami ADD. Oke. Nah, apa ciri-cirinya, Bu? Katanya dia kurang konsentrasi. Susah fokus. Kemudian dia pernah main game nggak, Bu? Anak Ibu usia berapa? Usia 7 tahun. 7 tahun. Pernah main game nggak? Pernah. Berapa lama dia kalau main game? Saya batasin dia untuk main game itu hanya 1 jam aja. 1 jam. Waktu 1 jam itu dia fokus nggak main game? Fokus sih. Fokus. Berarti dia bisa fokus ya? Iya, sebenarnya bisa kalau ya? Untuk hal-hal yang dia sukai dia bisa fokus. Itu kalimat yang tepat. Dia bisa fokus dengan hal-hal yang dia sukai. Ibu juga sama itu. Kalau dikasih tugas yang ibu tidak sukai. Sekarang saya tanya, ibu suka masak nggak? Sedikit. Apa yang ibu nggak suka? Apa ya? Saya nggak suka bikin kue? Ya. Bikin kue nggak suka? Iya. Ya. Fokus nggak ibu kalau ditugasi bikin kue? Nggak sih. Nggak fokus. Itulah manusia, Bu. Jadi jangan anaknya dibilang nggak fokus. Bidang yang dia harus kerjakan tidak dia sukai sehingga dia nggak fokus. Karena manusia semua begitu, Bu. Nah, begitu. Lanjut. Jadi apakah perlu diterapi atau tidak gitu? Nah, atau jawabannya tidak perlu diterapi, tapi perlu dipahami, Bu. Nah, cara memahaminya seperti apa? Ayo nak, mama mau tanya, bidang-bidang apa sih nak yang menarik buat kamu? Karena orang hebat itu semua menekuni bidang yang dia sukai dan fokus. Ambil contoh Bill Gates. Kenal Bill Gates, Bu? Ya. Apa fokusnya dia? Bidang ini apa namanya? Teknologi gitu. Teknologi komputer. Iya. Iya, dia jadi terkaya di dunia. Sekarang saya tanya, ibu kenal nama Rudy Hairudin? Iya. Apa fokusnya? Masak. Terkenal nggak dia? Iya. Rudi Hadiswarno, fokusnya apa? Rambut. Tata rambut. Rambut Ikan, aja ya. kan? Terkenal nggak dia? Iya. Rudi Hartono, apa fokusnya? Pemain bulu tangkis. Nah, cukup itu saja sebenarnya. Jadi bukan anak kita ADHD, ADD dan sebagainya. Sistem kita yang mengajarkan anak kita itu suruh belajar banyak hal. Padahal orang sukses itu cuma sukses di bidangnya. Aneh kan? Iya. Iya. Jadi tidak perlu diterapi, ajak dia ngobrol. Ayo nak, mulai hari ini nak, beritahu mama apa saja yang membuat kamu asik dalam belajar. Kalau kamu suka bola, ayo semua belajar matematika pakai bola, geografi pakai bola. Udah kebayang ngajarin geografi pakai bola, Bu? Misalnya. Iya. Ini kan dari kayak negara-negaranya. Persis, klub-klub negara. Barcelona punya siapa? Spanyol ada di mana? Wah, cepat itu. Fokus itu nanti dia belajar. Iya, jadi bukan salah anaknya nih, kitanya yang nggak paham ya, Bu ya. Betul. Asik kan? Iya. Dengerin kita terus ya, Bu ya. Iya. Makasih Bu Yuyun di Balikpapan. Selamat malam ya. Dan supaya kita juga nggak lupa kalau asik, waktunya break dulu ya. Maaf ya Mbak Nancy. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home. Ya, terima kasih semua listener, senang sekali bisa terus berbagi bersama Anda. Dan semoga saja dari apa yang kita coba diskusikan dari beberapa pertanyaan di SMS maupun line telepon, ini menjadi membuahkan sebuah kesempatan untuk kita untuk mengenali masing-masing tipe anak kita berdasarkan perilaku sehari-hari dan juga bagaimana cara mengelolanya. Masih ada kesempatan lagi dari Bu Yun di Balikpapan. Sekarang kita ke pertanyaan di SMS ya Ayah. Ya. Ini dari Banjarmasin. Selamat malam Ayah Edi, Mbak Nancy. Selamat malam. Jujur saja saya katakan saya adalah anak yang sering membangkang pada orang tua. Kalau dinasihati selalu nggak nurut. Langkah apa yang harus saya lakukan Ayah untuk memperbaiki ini semua? Baik, sebelum saya jawab, saya ingin menambahkan kepada Bu Yuyun ya Bu. Saya belajar ini semua dari seorang dokter namanya Meleving, orang Amerika Bu. Beliau adalah dokter anak tapi dia cinta banget sama anak. Dan dia mempertanyakan kenapa sih
anak-anak ini selalu di label-label yang ADHD lah, yang inilah, yang itulah, yang semuanya membuat mental mereka jatuh. Sampai Dr. Melving itu punya kumpulan surat dari anak-anak yang berhasil dia kembalikan percaya dirinya, dan salah satu suratnya saya abadikan di kapsulnya Smart FM. Itu mengharukan sekali, Bu. Dan akhirnya saya tersentuh, terketuk juga untuk belajar dari Melving ini, supaya orang tua paham bahwa banyak loh anak-anak yang gak bermasalah tapi di label bermasalah. Yang disebabkan karena menurut Melving, karena kita gak ngerti siapa mereka, karena kita gak ngerti detail speknya mereka. Sama seperti ini, di depan saya ini ada kamera. Kamera itu kan ada speknya. Tiap spek itu punya kriteria, punya resolusi, punya ini megabyte dan sebagainya, punya memori. Nah itu kan cara pakainya beda-beda, walaupun mirip-mirip begitu. Nah inilah yang seringkali terjadi. Ada orang datang ke saya, anaknya bilang, anak saya Asperger syndrome, ayah. Nah saya katakan, mulai nanti malam ibu bersyukur ya. Loh kok bersyukur? Iya karena Asperger syndrome itu salah satu tokohnya adalah Bill Gates. Gak mau pengen punya anak kayak Bill Gates, saya bilang begitu kan. Nah yang benar ayah, iya benar, memang Asperger syndrome itu asalnya dari Bill Gates. Makanya orang sering nyebut sindromnya Bill Gates gitu. Apa sindromnya Bill Gates? Begini, coba apa kata terapisnya? Nah mulai besok ibu jangan fokus ke kelemahannya, tapi fokuslah ke kelebihannya. Dan jadilah anaknya luar biasa, seperti Mouse Audi itu kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan suka membangkang sama orang tua. Satu sisi membangkang itu punya nilai positif. Artinya kamu punya pendirian jelas, hitam atau putih. Ada orang yang abu-abu, gak jelas, gak hitam, gak putih. Orang bilang A dia ikut A, orang bilang B dia ikut B, nggak jelas. Ini berbahaya buat saya, gitu. Seseorang itu akan jauh lebih baik kalau dia, ya seperti Anda begini, jelas, right or wrong. Bukan hari ini right, besok wrong. Nah, tapi di satu sisi kita bicara tentang menyenangkan. Nah, Dale Carnegie mengatakan bagaimana kita meraih simpati orang lain. Kemudian kemarin saya baca buku lagi, satu contoh dari penulis besar mengatakan bahwa Edward de Bono. Orang sukses itu adalah orang yang bisa interesting, menarik orang lain. Jadi orang lain itu menilai bukan kita pintar tapi menarik nggak. Anda pintar tapi kalau ngomong nyelekit, langsung tuh di cut off gitu. Nggak menarik. Ya. Jadi dalam bukunya Edward de Bono menuliskan How to be more interesting. How to be more interesting. Bagaimana sih kamu tetap menjadi menarik di hadapan orang lain. Nah itu saya praktekkan. Saya adalah orang yang kekeh, keras. Boleh tanya istri saya. Nah tapi pada saat kita berhadapan dengan orang lain, kita harus menjadi interesting, menarik. Jadi kita harus antusias. Jadi ketidaksetujuan kita bahasakan dengan alasan yang rasional, mengapa saya begini, mengapa begitu. Dan guru-guru saya, miss saya, pimpinan sekolah saya itu tahu betul. Sampai ini sering terucap ya, kalau ada konflik di antara teman-teman, selalu bilang, sudahlah ke rumah ayah Edi saja, nanti pasti ada solusi. Sampai jawabannya begitu, Bu. Jadi kasus-kasus besar itu antara ini dan itu sebagainya, selalu kalau sudah nggak bisa dirujukkan, pimpinan sekolah kami selalu bilang, sudahlah kita ke ayah Edi aja, pasti ada solusi gitu. Dan rata-rata pulang itu dengan damai, dengan senyum gitu. Padahal saya di sana bermain untuk mereframing cara berpikir dengan cara be more interesting gitu. Orang nggak merasa saya ubah caranya, tapi pulang dengan senyum. Oh ya, akhirnya damai. Nah itu ya nak yang perlu kamu lakukan. Jadi gak apa-apa kita gak setuju, gak sependapat dengan orang tua, tapi bagaimana orang tua tetap simpati kepada kita. Sampai dia komentarnya, anakku ini berpendirian teguh. Bukan komentarnya anak ini membangkang. Padahal itu sama tuh. Berpendirian teguh sama membangkang itu sama. Raw materialnya, bahan dasarnya. Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang menyampaikannya berbeda nak, maka itu akan komentarnya beda. Jadi yang perlu kamu lakukan begini. Kalau kamu misalnya membangkang, jangan pakai kekerasan.
Ini loh Ma, kenapa sih aku gak setuju ini? Kan ini ada nilai negatifnya loh. Pertama begini, coba kalau ini begini nanti aku bisa terbawa sama teman-teman, aku begini. Itu kalau kita pandai menyampaikan itu poin per poin tentang weaknesses point atau kelemahan atau membahayakan, mengkhawatirkan orang tua kita pasti akan mengikuti kita, berubah. Nah itu yang disebut art of conversation. Jadi seni berbicara. Nah itu yang kamu perlu baca, kamu cari bukunya. Dale Carnegie punya itu. Oke, baik. Jadi kita boleh katakanlah tadi punya pendapat ya, asal itu juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Persis. Kan saya tidak selalu setuju dengan orang lain, tidak selalu setuju dengan pendapat orang lain. Saya berbeda membawakan talkshow ini, tapi saya tidak tidak dalam konteks membangkang begitu. Saya dalam konteks menyajikan logika demi logika. Kenapa saya begini? Kenapa saya berbeda? Kenapa saya menentang arus? Kenapa saya mengkritisi pendidikan? Nah, tapi dalam proses mengkritisinya saya jelaskan why-nya, saya praktekkan caranya, saya hadirkan testimoni. Sehingga orang menangkapnya dengan oh iya ternyata benar ya. Bukan oh itu orang anti begini gitu. Jadi tanggapan positif lah yang akhirnya muncul. Itulah seni yang perlu kita pelajari begitu. Oke, terima kasih sharingnya dan semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi, masih ada kesempatan ada penelpon Mas Bowo? Oke. Kita ke SMS yang berikut dari Bu Dewi di Binjai, Sumatera Utara. Saya selalu gak sepaham nih Ayah dengan ibu saya dalam mendidik anak. Ya. Nah, saya ikuti nasihat Ayah, tapi saya sering dianggap memanjakan anak. Mohon nasihatnya nih Ayah. Baik, begini. Yang pertama, kalau ada anggapan ya, itu biasanya muncul dari persepsi. Nah, pada saat orang tua kita bilang, kamu memanjakan anak. Oke, Mama, yuk kita bicara yuk. Memanjakan itu apa sih artinya? Satu, definisi memanjakan. Kita menyamakan persepsi dulu. Ya. Gitu. Apakah memanjakan itu adalah memberikan kemudahan atau memanjakan itu menyayangi? Karena seringkali banyak orang salah berpersepsi tentang memanjakan. Gitu. Jadi kalau misalnya mengelus-ngelus anak, ngeloni anak, jangan manjain anak, itu bukan memanjakan, itu menyayangi. Saya lakukan itu. Tapi saya mendefinisikan memanjakan itu adalah memberi banyak kemudahan. Jadi anak minta sesuatu langsung dapat. Kemudian terlalu banyak menolong dan membantu anak melalui pembantu, asisten rumah tangga, neni. Itu memanjakan. Nah, jadi yang pertama itu dulu Bu. Ayo kita definisikan yuk Ma, yuk. Kemudian yang kedua, kalau Mama menganggap memanjakan, oke, kejadiannya kapan? Jadi kita bicara data nih, detail. Seperti apa? Terus responnya seperti apa? Baik. Jadi ibu nanti gak berdebat kusir, tapi kita bicara per kejadian, per kasus, kemudian per efek. Nah baru setelah catatannya lengkap, ibu coba hadirkan pembanding. Sebenarnya saya gak sendiri loh Ma, saya ada sumbernya nih. Menurut sumber ini begini. Kemudian kalau dilakukannya seperti ini, maka efeknya begini. Begini dan begini dan begini. Ini hasil riset loh Ma. Saya bukan coba-coba loh. Ya. Nah jadi akan ya seperti tadi, bentuknya menentang, bentuknya tidak sepaham. Justru kita reframing, mencerahkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Moga-moga bisa menjadi sepaham dengan cara yang tadi, be more interesting. Jadi bukan berdebat dan saling marah. Ya. Tapi kita cari informasi dan datanya yang lengkap untuk bisa tadi mendukung kenapa kita lakukan hal ini. Sepaham dan tidak sepaham ini biasanya banyak persepsinya Mbak, bukan fakta dan bukan data. Justru itu yang diperlukan, fakta dan datanya. Kita akan membawa ke arah fakta, data, kemudian hasil riset. Betul, faktanya kita sudah sampai di penghujung Tapi sayangnya belum semua ya bisa kita bahas. Sayang sekali sudah 2 jam pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan bisa ulas ya pertanyaan mudah-mudahan yang masuk. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Insya Allah lain waktu kita akan ulas satu-satu pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami tanggapi malam hari ini. Namun semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi manfaat dan pencerahan. Amin, mudah-mudahan. Satu poin apa yang tentunya perlu kita terus tentunya lakukan sehingga terus pemahaman atau pengenalan kita terhadap anak-anak itu bisa kita lebih maksimalkan. Baik, smart listener, banyak talkshow bagus, banyak pembicara bagus, banyak seminar bagus. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak action dan tidak applied.
Saya melakukannya buat keluarga saya di rumah. Langsung setiap kali saya talk show itu sebagai pengingat bagi saya untuk terus melakukannya. Nah, bagaimana dengan Anda di rumah? Jadi jangan sia-siakan ini. Langsung aplikasikan, praktekkan supaya hasil kita, talk show kita, waktu kita berguna penuh bagi keluarga dan anak-anak. Menjadi manfaat ya. Menjadi manfaat, persis kata kuncinya. Oke, terima kasih ya Edi. Terima kasih kembali Mbak Nancy, inspirasinya, dan terima kasih juga untuk Anda atas kebersamaan Anda ya. Di kurang lebih 2 jam ke depan, dan kita akan ketemu lagi di Selasa depan. Saya Nancy Mokoginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home.